Teman-teman semuanya, kali ini saya mau mudik sekaligus menjadi saksi pernikahan adik yang paling bungsu. Udah lama ninggalin kota Makassar dan kangen pengen pulang kampung. Check it out. Nah, ini ada jadwal penerbangan. Saya akan terbang nanti sore hari menjelang maghrib. Nah, ini adalah instalasi seni yang khas di Yogyakarta International Airport yang dikenal dengan Kinjeng Usi, patung yang terbuat dari besi, sangat unik dan indah yang berada di ruang tunggu di bandara ini. Ruang tunggu bandara ini sangat indah, nyaman, langsung berhadapan dengan lautan yang luas. Nah, ini ada arena bermain untuk anak-anak yang diberi nama Science Corner, cukup lengkap dan modern. Jam saya menunjukkan pukul 4.55, maka check-in untuk yang terakhir kalinya pesawat akan segera terbang. Ayo kita antri dan masuk ke badan pesawat. Tidak terlalu ramai sehingga kita berjalan dengan santai dan tidak berdesak-desakan. Sejak dibangun tahun 2018, Bandara Internasional Yogyakarta yang berada di Kulon Progo ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Agustus 2020. Masih baru ya teman-teman semua. Di dalam pesawat penumpang dibatasi, kursi dibuat social distancing sehingga nampak lengang. Bismillah, kita terbang yuk. Sebentar lagi kita akan landing dan inilah suasana kota Makassar di malam hari. Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai juga kita di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Welcome to Celebes. Nah, teman-teman semuanya, mari ke kampung halaman saya di Desa Alipta, Dusun Polejiwa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Ini adalah jalan masuk menuju desa saya, kira-kira 5 km dengan jalan yang seperti ini. Ini nampaknya jalannya sudah agak lebih baik ya. Jika dibandingkan 15 tahun yang silam, cukup parah dan rusak jalannya. Alhamdulillah, nampaknya jalannya sudah mulai dibeton dan ini menjadi berita baik karena selama bertahun-tahun masyarakat di desa ini tidak pernah bisa menikmati jalan yang baik. Suasana masih seperti dulu, masih banyak pohon-pohon yang menghijau di pinggir jalan, udara sejuk dan pemandangan masih nampak asri. Karena perhitungan saya, listrik masuk di desa di Dusun Polejiwa ini baru sekitar 2 tahun yang silam. Karena tahun 2018 itu listrik belum masuk. Dusun Polejiwa ini dikelilingi oleh bukit-bukit yang ditumbuhi padang rumput dan masyarakat di sini beternak sapi cukup banyak, kadang 100 ekor sapi, dan itu kemudian cukup hanya dilepas di bukit-bukit ini dan dibiarkan mencari makan dengan sendirinya. Nampak mulai ada rumah-rumah warga yang berbentuk khas Makassar, yaitu rumah panggung. Nah, teman-teman semua, inilah rumah yang pernah kami tinggali. Rumah panggung yang sudah mulai reot, dan ini adalah rumah tetangga kami karena rumah kami sudah hilang
tidak berbentuk lagi karena sudah ditinggalkan sekitar 5 tahun yang silam. Di belakang rumah tetangga kami ini ada perbukitan yang cukup indah, di mana pemandangan desa Polejiwa bisa diamati secara menyeluruh di bukit ini. Kita mendaki bareng-bareng. Lo ngomongin harta, mencari bukitnya bebatuan yang cukup keras dan hanya bisa ditumbuhi oleh rumput-rumput yang biasanya itu hanya menjadi makanan sapi atau binatang ternak. Nah, di atas ini pemandangannya cukup indah, menyejukkan mata, dan inilah dusun Polejiwa di mana saya pernah menghabiskan sekitar 5 tahun di sini, menamatkan sekolah SD saya. Rumah penduduk antara satu dengan yang lainnya cukup jarang. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita akan menuju ke sekolah SD saya dulu, di mana saya menyelesaikan sampai kelas 6. Dan menurut informasi yang terakhir, SD itu telah roboh sebagian besar bangunannya, tinggal menyisakan 2 ruangan. Inilah jalan yang biasanya kami tempuh menuju SD. Kami berjalan dari rumah sekitar 2 km di tengah-tengah padang rumput. Padang rumput cari jangkrik. Dulu belum serapi ini ya, dulu belum sebersih ini jalannya, masih berbukit-bukit dan masih banyak selokan-selokan dan air-air menggenang di sekitar jalan. Biasanya kami masih berjumpa dengan babi hutan yang pulang telat dari mencari mangsa di malam hari. Kegiatan kami di malam hari bersama teman-teman biasanya mencari jangkrik untuk kemudian kita jual di pasar. Biasanya kita cari di bulan Ramadan. Nah, teman-teman semuanya, inilah sekolah saya dulu yang sudah mulai menua. Inilah bangunan-bangunan yang kelihatannya tidak terawat. Di bagian di sebelah sana, gedung utama dulu di mana saya belajar sudah mulai roboh dengan pohon-pohon liar dan rumput-rumput liar mengelilinginya. Di sini saya belajar dengan guru-guru yang ikhlas mengajar. Dari sekolahan inilah saya membangun mimpi-mimpi, membangun keinginan dan cita-cita besar bahwa suatu hari nanti saya akan berjalan-jalan ke kota-kota besar di Indonesia. Nah, tersisa 2 kelas ini, dan nampaknya 2 kelas ini dibagi, satu hanya untuk kelas dan satunya digunakan sebagai kantor administrasi. Baik, kita akan pulang ke tempat rumah tetangga di mana kami jadikan base camp tadi. Dan inilah jalan menuju rumah saya dahulu, dan sekarang sudah tidak ada akses lagi karena sudah ditutup. Rumahnya sudah tidak ada. Nampaknya jalan ini sudah jarang dilalui oleh orang. Di kejauhan itu nampak sebuah rumah yang dikelilingi dengan pagar-pagar tanaman, dan ada satu rumah, dan biasanya mereka adalah pemilik tanah itu dan mengerjakan pekerjaan sebagai petani di sekitar situ.
Baik teman-teman, setelah kita puas tadi berjalan-jalan mengelilingi desa dan sekolahan saya, mari kita lanjutkan perjalanan menuju kampung di mana saya dilahirkan, di Lacinde, yaitu di Kabupaten Wajo. Ini adalah jembatan gantung yang digunakan oleh warga untuk menghubungkan satu desa dengan desa yang lainnya. Dan biasanya jembatan ini, sungai ini menjadi langganan banjir tiap tahunnya. Nah, jika tidak banjir, sungai ini menjadi sangat indah dan enak untuk mandi. Dan biasanya warga menggunakan sungai ini untuk mandi, mencuci, dan keperluan sehari-hari. Habis ini kita juga akan mandi dan menikmati kesegaran air alami. Baik teman-teman, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Tetap di Syahrul 86 channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.